Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lulul Hasanah dan RAM 20.01.02.0017. Jadi di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai praktikum modul 3 terkait dengan siklus persediaan, penggunaan dan juga pembayaran utang usaha. Nah, di mana yang pertama itu kita akan membahas mengenai PL21 atau uji pisah batas pembelian. Nah, pada hal ini, pada uji pisah pembelian ini kita dapat melihatnya di buku 1, yaitu di buku hijau, itu pada halaman 94 di bagian bawah. Nah, jadi di sini itu terdapat untuk keperluan uji pisah batas dari transaksi pembelian dipilih 5 transaksi sebelum dan juga setelah tanggal 31 Desember. Nah, maka di sini itu sebagai berikut. Nah, pada tanggal sebelum 31 Desember terdapat 5, yaitu di nomor 279, 280, 281, 282, 283 dan juga 284. Nah, dengan nama pelanggan itu ada PT Delta jumlahnya 20 juta, PT Elang 30 juta, PT Fitra 40 juta, PT Gaya 50 juta, PT Hero 60 juta dan juga PT Indah 70 juta. Nah, kemudian untuk transaksi yang setelah tanggal 31 Desember itu ada pada PT Berkah 25 juta, PT Indah 30 juta, PT Hero 42 juta, PT Andalas 35 juta dan juga PT Elang sebesar 20 juta. Nah, kemudian kita kenapa di sini tanggal pencatatannya kosong? Karena di sini masih dalam tahap pembelian yang belum dicatat. Kemudian lanjut pada kode MM1, yaitu daftar konfirmasi dan juga daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Nah, jadi di sini pada hasil konfirmasinya itu dapat kita lihat di halaman 94, masih di 94 tapi di bagian yang atas, yaitu di mana ada hasil konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari 2019. Nah, di sini itu hasilnya seperti ini. Jadi CB, keterangan CB itu untuk konfirmasi yang sesuai, sedangkan RD untuk konfirmasi yang tidak sesuai. Nah, yang pertama itu ada PT Andalas. PT Andalas itu konfirmasinya jawaban keterangannya setuju, maka kita kasih kode CB. Kemudian PT Berkat itu jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Maka kita kasih kode RD dan juga ada perbedaan sebesar 990.000. Kemudian yang selanjutnya pada PT Caraka itu jawabannya setuju. Lalu untuk PT Delta itu jawabannya tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember. Nah, jadi di sini kita catat RD dan juga perbedaannya kita kasih minus 8.800.000. Nah, kemudian PT Elang itu jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo, namun belum dikirimkan oleh PT Elang pada akhir tahun. Nah, kita kasih jawaban RD. Kemudian perbedaannya ada 2 juta rupiah. Nah, kemudian untuk yang lainnya karena jawabannya setuju, maka kita kasih kode CB. Kemudian pada pengeluaran setelah tanggal neraca tinggal kita kurangkan aja sesuai dengan nominal yang ada di sini. Nah, kemudian lanjut untuk kode MM12 masih di hasil konfirmasi. Jadi setelah tadi adanya kita mengecek jawaban konfirmasi, nah di sini maka hasil konfirmasinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini saldo menurut konfirmasi itu ada 9, karena yang dikonfirmasi ada 9 pelanggan. Kemudian pada hasilnya itu juga kita sesuaikan yang ada di sini. Kita ambil di sini. Maaf, kita di sini. Kita ambil dari yang MM1 ini ya. Geser. Nah, jadi kurang lebih hasil konfirmasinya nanti akan seperti ini. Ini sudah disesuaikan dengan jawaban konfirmasi pada pelanggan yang ada di PT Sugus. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan masuk di M1 atau kode utang usaha. Nah, di mana kita menyesuaikan dengan hasil konfirmasi di sini bahwasannya itu perusahaan kurang tercatat atas pembayaran kepada PT Berkat.
Nah, maka parenya itu yang pertama ada utang usaha di debit 990.000 dan juga bank di kredit sebesar 990.000. Kemudian yang kedua, karena perusahaan itu belum mencatat pembelian PS, maka di sini konfirmasinya itu perusahaan belum mencatat pembelian bahan baku PS dari PT Delta senilai 8.800.000. Maka parenya itu ada persediaan bahan baku di debit itu 8.800.000 dan utang usaha di kredit 8.800.000. Kemudian yang ketiga itu jawaban adanya PT Elang itu dikarenakan giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo yang belum dikeliringkan. Nah, maka itu tidak ada parenya. Kemudian untuk M12 nya itu kita sesuaikan dengan hasil konfirmasi kita tadi. Nah, maka akan seperti ini, dimana hasil konfirmasinya tadi kan ada perusahaan kurang catat dan juga ini perusahaan yang belum mencatat pembelian bahan baku. Nah, maka kita nominalnya tinggal kita pindahkan. Yang pertama di PT Berkat 990.000 dan juga di PT Delta 8.800.000 atas kurangan catatannya bahan baku PS. Nah, untuk jumlah per auditnya tinggal kita sesuaikan. Kita menyesuaikannya hanya di yang PT Berkat dan juga PT Delta karena mereka yang ada parenya. Nah, hasil akhir dari konfirmasi ini sebesar 1.276.926.100 rupiah. Kemudian kita masuk di yang selanjutnya, itu ada TOC 3 atau uji transaksi pembelian. Nah, di sini dapat kita lihat pada buku hijau di halaman 99 di dokumen-dokumen itu pada bagian order pembelian. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, ada 6. Ada 6 transaksi order pembelian. Nah, jadi yang pertama itu ada PT Delta. PT Delta di sini jumlahnya itu sebesar 22 juta. Kemudian ada PT Elang, di sini jumlahnya sebesar 33 juta, PT Fitri 44 juta, PT Gaya 55 juta, PT Hero 66 juta dan juga PT Indah 77 juta. Jadi sini untuk bukti pendukungnya semuanya itu ada. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengecek, kita akan menyesuaikan yang di bawah. Dimana yang di sini itu yang pemasok PT Delta. Nah, kita akan melihat satu persatu. Di sini PT Delta itu kapasitasnya sebesar 1.250 dan harga per unitnya itu 2.800 rupiah. Nah, maka dijumlahkannya dengan ini dikali ini itu sebesar 3.500. Maka PPN-nya 350.000. Nah, ini keterangannya tidak sesuai. Kemudian PT Elang itu kapasitas atau kuantitasnya itu 1.840, harga per unitnya 16.300, maka jumlahnya 29.992 rupiah dan PPN-nya 2.999.900 rupiah. Hasilnya juga tidak sesuai. Kemudian pada PT Fitra itu kuantitasnya sebesar 14.286 dengan harga per unitnya 2.600 dan juga jumlahnya 37.143.600 rupiah. PPN-nya 10%-nya itu 3.714.360 rupiah dan juga keterangannya itu tidak sesuai. Kemudian yang selanjutnya ada PT Gaya. Di sini PT Gaya itu memiliki kapasitas atau kuantitas 17.857. Untuk harga per unitnya 2.800. Hasilnya atau jumlahnya itu 49.999.600 rupiah. PPN-nya 4.999.960 rupiah dan hasilnya tidak sesuai. Kemudian pada PT Hero itu kuantitasnya 3.681, harga per unitnya 16.300 dan juga jumlahnya 60.300 rupiah. Nah, PPN-nya 6.030 rupiah dan hasilnya juga tidak sesuai. Kemudian yang terakhir ada PT Indah, di mana kapasitasnya itu 25.000 dan juga harga per unitnya 2.800, jumlahnya itu 70 juta, PPN-nya 7 juta dan juga ini hasilnya sesuai. Nah, untuk yang selanjutnya itu terdapat F3 atau kita masuk ke F1 dulu. Kita masuk di perhitungan fisik persediaan. Nah, perhitungan fisik persediaan ini dapat kita lihat di buku 1 di buku hijau itu di
halaman 90. Jadi di halaman 90 di bagian bawah ini ada hasil perhitungan fisik persediaan PT Sugus. Nah, tinggal kita pindahkan ke sini. Dengan kita tukar di mana di yang unit di sebelah kiri dan juga yang kartu itu di sebelah kanan. Nah, di sini pada perhitungan fisik ini kita dapat menyesuaikannya di halaman 91 di mana ada selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan dicari penyebabnya oleh Anda bersama dengan saudari Olivia dan Bapak Tomo. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri. Nah, maka di sini pada bahan polivinil itu perbedaannya 90 itu dengan keterangan dicuri. Kemudian yang ketiga itu bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 disebabkan karena terendam banjir. Maka di sini karton box perbedaannya itu 10.000 dengan keterangannya terendam banjir. Kemudian barang jadi Rukovin yang SP 500 selisih sebanyak 2.000 kilo disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah mendapatkan konfirmasi jawaban setuju. Maka di sini perbedaannya 2.000 dengan keterangan konsinyasi. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasuki F3 yaitu persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku ini kita dapatkan dari pemeriksaan yang ada pada perhitungan fisik ini. Nah, jadi yang pertama itu terjadi selisih bahan baku polivinil sebanyak 50 kg yang disebabkan karena barang tersebut. Nah, jadi di sini beban lain-lain, maka parahnya itu ada beban lain-lain dan juga persediaan bahan baku sebanyak 1.350.000. Dari mana uang tersebut? Nah, jadi dikarenakan tadi itu banyaknya 50 kg sedangkan bahan bakunya itu polivinil, maka dapat kita lihat pada halaman 89 di prosedur audit untuk pengajuan persediaan dan utang usaha di mana polivinil itu memiliki harga satuannya sebesar 15 juta. Maka tinggal kita kalikan saja. Nah, kemudian yang kedua itu terjadi selisih bahan baku PS yang disebabkan pembelian dari PT Delta itu belum dilakukan pencatatan sebanyak 5.000 kilo dengan total harga 8.800.000. Nah, maka parahnya ada persediaan bahan baku dan juga utang usaha itu sebesar 8.800.000. Nah, kemudian pada sebelah kanannya itu dapat kita sesuaikan di sini, yaitu dengan kita memasukkan. Itu yang pertama, bahan polivinil kita masukkan di kredit sebesar 1.350.000 dan juga PS kita masukkan di debit sebesar 8.800.000. Maka nanti jumlah per auditnya yang lainnya itu sesuai kecuali yang polivinil dan juga yang PS, di mana yang polivinil itu nantinya akan berkurang menjadi Rp23.400.000 dan juga PS-nya itu bertambah karena belum dicatat itu sebesar Rp46.400.000. Maka nanti hasil akhir per auditnya itu ada Rp527.956.300. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengerjakan F4, di mana F4 ini merupakan persediaan bahan baku penolong. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaannya itu ditemukan bahwa terdapat selisih bahan penolong karton box sebanyak 1.000 pieces yang disebabkan karena rusak terendam banjir. Maka parahnya itu beban lain-lain dan juga persediaan bahan penolong yang masing-masing 11 juta. 11 juta didapat dari mana? Dari 1.000 pieces ini dikalikan dengan harga satuan dari karton box, di mana karton box itu memiliki harga satuannya sebesar Rp1.100. Nah, kemudian pada sebelah kanannya tinggal kita sesuaikan, kita masukkan saja bahwa 11 juta ini kita masukkan di karton box dan akan mengurangi nilai yaitu sebesar dari 68.838 menjadi Rp57.838.000 dan hasil akhir per auditnya itu sebesar Rp126.843.600. Nah, kemudian lanjut di F1 pada persediaan barang jadi
di sini kita menemukan hasil pemeriksaan bahwa barang jadi Rukofin itu terjadi selisih barang Rukofin SP500 sebanyak 2000 kilo yang disebabkan karena barang tersebut dikonsinyasi ke PT Unicorn, itu tidak ada parenya. Kemudian yang kedua itu pengeluaran 1000 kilo Rukofin SP1000 untuk promosi itu belum dilakukan pencatatan, maka parenya kita jadikan beban promosi sebesar 15.910 di debit dan juga persediaan barang jadi di kredit sebesar 15.910. Nah, 15.910 ini didapat dari harga satuan Rukofin SP1000 itu sebesar 15.910, maka kita kalikan dengan 1000, hasilnya 15.910.000 rupiah. Nah, untuk di sisi yang sebelah kanannya untuk penyesuaiannya itu tinggal kita masukkan di Rukofin SP1000 sebesar 15.910 di kredit, dan itu akan mengurangi nilai dari per kliennya yaitu sebesar 443.157.140 rupiah, dan juga hasil akhirnya itu ada 1.762.171 rupiah. Nah, kemudian yang selanjutnya pada F2 di persediaan dalam proses itu juga ada pemeriksaannya, yaitu ditemukan terjadi kurang terat upah buruh pabrik batch produksi 377 sebesar 15 juta rupiah. Nah, parenya itu ada tenaga kerja langsung 15 juta dan juga beban yang masih harus dibayar 15 juta, dan juga ada persediaan barang dalam proses dan juga tenaga kerja langsung itu sebesar 15 juta rupiah juga. Kemudian di sisi kanannya sini tinggal kita masukkan bahwasannya 15 juta di batch 377 itu akan ditambahkan jadi sebesar 142.791.900 rupiah 900. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan mengerjakan F2. Tadi F2 ini Nah, setelah F2 terkait persediaan dalam proses sudah, maka kita akan mengerjakan persediaan di kode F, di mana kode F ini terdapat persediaan, yaitu ini hasilnya ada di sini, itu kita ambil dari tadi yang sudah kita periksa, yaitu ada persediaan barang jadi 15.910, barang dalam proses 15 juta, persediaan bahan baku 8.800 dan juga 1.350 serta persediaan bahan penolong sebesar 11 juta. Maka nanti per auditnya itu menyesuaikan, yaitu nanti hasil akhirnya menjadi 2.722.078.700 rupiah. Nah, kemudian untuk yang terakhir, kode terakhir yaitu beban pokok penjualan pada PL2. Yaitu di sini yang kita masukkan di PL2 ini itu dari hasil yang kita lakukan selama tadi mulai dari yang awal. Jadi di sini terdapat beberapa pencatatan, yaitu ada persediaan bahan baku awal di debit 8.800.000, di kredit 1.350.000, kemudian tenaga kerja langsungnya ada 15 juta, kemudian beban asuransi ada 2.700.000, kemudian ada barang dalam proses akhir 15 juta, dan juga ada persediaan barang jadi akhir 15.910. Nah, ini kita akan sesuaikan, kita menyesuaikan di yang per auditnya itu yang ada parenya. Misal yang pertama yang persediaan bahan baku ini kita tambahkan dengan ini dan juga kita kurangkan dengan ini, maka hasilnya ini. Kemudian yang tenaga kerja langsung juga sama, semua kita sesuaikan, yang ada parenya, yang tidak ada parenya tidak. Nah, nanti hasil akhirnya itu sebesar 33.287.959 rupiah. Nah, maka selesai sudah pengerjaan pada modul 3 siklus persediaan, penggudangan dan